Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG AN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Diana, guru PAI SD Negeri Marahu, Kabupaten Baritu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 AN Palangkaraya tahun 2025 dengan NIM 2542673090. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI BIT 1, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas. Yang insya Allah pada hari ini Sabtu 10 Mei saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase C kelas 5 dengan materi makna hari akhir. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria jadi juara. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kepada siapa berdoa? Allah. Terus semoga dengan berdoa kita dapat melaksanakan pelajaran kita dengan baik. Ya, untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Ketua kelas, silahkan dipimpin maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Silahkan duduk, Ketua kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita mendapatkan ilmu yang berguna. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran kita, untuk melanjutkan, mari Ibu mau mengabsen kehadiran kalian. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebanggaan
Terima kasih. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita semakin cinta dengan Indonesia kita. Sekarang Ibu absen dulu lah yang tidak hadir maupun tidak hadir pada hari ini. Bilang dengan sautan dengan kata berapa jumlah salat kalian ya. Muhammad Reja, Aisyah, 5, Cynthia, 4, Muhammad Hasan, Muhammad Abdillah, Nur Ajwa, 5, Sabella, 5, Jailani, 4, Kamarudin, 3, Jaihan. 2. Ya, hadir semua. Sekarang Ibu mau nanya pelajaran kita yang sekarang kita melaksanakan pelajaran kita yang dulu. Ibu mau menanyakan tentang kalian apa pelajaran yang kalian pelajari kemarin tentang apa? Kebersihan lingkungan. Apa saja kebersihan lingkungan? Menyapu, mengepel, apa lagi? Membersihkan papan tulis. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan tujuan pembelajaran hari ini yang kita akan laksanakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami makna hari akhir, serta kalian nanti dibagi kelompok untuk melaksanakan menyebutkan nama-nama hari kiamat. Sebelum itu kalian Ibu minta untuk melihat video nanti yang akan Ibu tontonkan untuk kalian, dan nanti kalian bisa menyimak serta mengingat-ingat apa itu hari akhir. Apa itu hari akhir? Kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, sekarang Ibu akan lihat, mulai kalian menonton video ya. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan
makna iman kepada hari akhir menjelaskan macam-macam hari akhir. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang diambur-amburkan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berbulan seperti lawan, gunung-gunung meletus, dan kembang bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak permunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antara
munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyaksikan video yang kalian lihat, bagaimana? Video yang kalian tonton tadi, apa yang kalian lihat? Gambar apa? Gambar tentang apa? Hari kiamat. Terus apa lagi? Ya, benar. Sekarang mari kita bikin kelompok masing-masing. Ayo bikin kelompoknya. Silakan. Sudah? Sudah. Kerjakan kelompoknya. Kan sudah melihat video tadi. Iya, langsung diisi di situ. Sama-sama mengerjakannya. Sama-sama, satu yang menulis. Dah, tulis dulu. Kelompok berapa tadi? Ditulis kak, Bu. Tulis. Tanggalnya tanggal berapa? Iya, tulis di sini. Terus sekolahnya apa? Ah, bisa kah mengisinya? Bisa kah mengisinya? Lembar tugas. Jawab di sini. Ini jawabannya. Sini jawabannya. Ini anunya. Kan bisa baca dari sini. Kelompok pertama mana tadi? Kelompok pertama ini. Satu siapa yang sudah? Satu. Sini lagi isinya. Apa tadi? Dilihat dari video itu tadi apa? Nanti kalian presentasikan, maju ke depan satu. Selain siapkan satu pertanyaan satu kelompok. Apa yang ditekunkan nanti, ya? Bisa saja. Nanti setelah mengerjakan satu maju ke depan untuk presentasi. Dan sama pertanyaannya persiapkan. Ini diisi. Misalnya ini aja meninggal seseorang kiamat sudah. Ya. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah paham? Sip. Ini lihat Ibu. Ini nama kelompok. Ini tanggal hari ini. Ini nama sekolah. Terus di sini misalnya tanda-tanda hari kiamat. Misalnya ini meninggalnya seseorang, kiamat sugra atau kiamat kubra. Paham? Ya, sudah. Sudahkah dibuat pertanyaan satu?
Di Di mana? di sini. Buat satu pertanyaan, nanti kan ada kelompok yang maju untuk presentasi. Kalian nanya sama dia yang jawab. Oh, kita main di sini pertanyaannya. Mm-mm. Di sini. Mm-mm. Detek. Sini aku mau. Sudah Kak, buat pertanyaan satu. Nanti ditanyakan ke teman kamu di depan, kamu yang jawab. Tidak kamu yang nanya, langsung jawab. Paham Kak? Puan? Iya. Itu. Sudah Kak dibuat pertanyaan? Nah, kan tadi ada yang besar, ada yang kecil. Sudah selesai? Sudah habis waktunya. Ayo. Sudah? Sudah. Siapa yang dulu mau presentasi ke depan? Ayo. Siapa yang dulu? Iya. Ayo sini pintar. Ayo maju. Sudah selesai. Bisa? Ya, sekarang dengarkan presentasi dari Aisyah. Ayo Aisyah. Ini. Apa ampun, Mu? Presentasi saya adalah kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Langsung nih tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat meninggalnya seseorang itu kiamat sugro. Terbitnya matahari dari barat itu kiamat kubro. Munculnya dajjal itu kiamat kubro. Nah, sekarang itu sudah Aisyah yang membacakan presentasinya, yaitu tanda-tanda hari kiamat sugra, kiamat kecil, kiamat kobra, kiamat besar. Nah, sekarang milik Aisyah tanda-tanda hari kiamat meninggalnya seseorang disebut kiamat sugra. Benar apa tidak? Benar. Terbitnya matahari dari barat kiamat apa? Milik Aisyah kiamat kubra. Sekarang kalian boleh bertanya apa? Siapa yang mau bertanya sama Aisyah? Rukun iman ada berapa? 6. 6. Pintar. Sudah duduk. Yang lain lagi. Coba Bang Ibu mau dengar rukun iman ada berapa? 6. 1. 2. 3. 4. 5. Hari akhir atau hari kiamat. 6. Qada dan qadar. Silahkan duduk. Nah, sekarang dari kerja kelompok kalian tadi sudah bisa membedakan kiamat sugra atau kiamat kubra? Sudah bisa? Nah, sekarang kita is breaking. Tepuk fokus. Semangat. Semangat. Sudah bisa? Sudah ingat? Sudah ingat. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Tanda-tanda hari kiamat tadi apa? Meninggalnya seseorang. Apalagi? Terbitnya matahari dari barat. Terus apa lagi? Munculnya nabi palsu. Apalagi? Dajjal. Yajud Majud. Tahu dengan Dajjal? Bermata satu. Nah, sekarang
sudah kita mempelajari tentang hari akhir. Kalian sudah tahu itu yang disebut hari akhir tadi apa? Hari kiamat hancurnya. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu berbuatlah baik kepada sesama manusia. Jangan berkata bohong. Karena apa? Karena kita di dunia akan memperoleh balasan. Di mana? Di akhirat. Jadi kalian semua, kita kan sudah belajar tentang hari kiamat, hari akhir. Jadi kalian tahu semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Jadi jangan berkata bohong dari kehidupan sehari-hari. Jangan nakal sama teman, nyaci teman. Ya, ingat. Ingat. Adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Paham semua. Jadi pelajaran kita yang akan datang apa? Nanti di pelajaran yang akan datang kita akan membahas puasa sunnah, puasa wajib, ya, puasa wajib dan puasa sunnah untuk minggu yang akan datang. Jadi kalian bisa belajar di rumah tentang kegiatan belajar puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian menjawab kuis, ya? Ini Ibu bagikan kuisnya. Kuisnya kalian jawab silang aja. Sudah selesai? Makasih, silakan duduk. Sudah? Makasih. Duduk. Duduk. Kalau yang sudah mengerjakan kuisnya, duduk seperti sedia kala di tempatnya. Sudah kalian semua mengerjakan tugasnya sudah? Nah, untuk minggu depan kalian mempelajari tentang puasa sunat dan puasa wajib. Kalian pelajari ya di rumah. Jadi kita belajarnya cukup sampai di sini. Kita sebelum menutup kita akan membaca doa. Ya, kita baca doa, berdoa dulu sebelum pulang. Baca doa pulangnya. Nah, karena sudah berakhirnya pelajaran hari ini, kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.